ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu ya, bertegur sapa meskipun jarak jauh. Alhamdulillah pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh hari pertama ya, atau dengan istilah yang sering kita sebut bersama dengan PJJ atau daring ya. Baik anak-anak, meskipun belajar kita dari rumah, semoga kita tidak mengurangi ya, tidak mengurangi semangat dan niat kita belajar, bahwa belajar itu untuk ibadah dan belajar itu adalah sebuah amalan tersendiri. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita buka belajar kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, di awal tadi Bu Heni memutarkan sebuah lagu ya. Ada yang tahu tentunya ya, sudah tidak asing lagi. Ya, lagu Garuda Pancasila. Kenapa Bu Heni memutarkan lagu itu? Bagaimana rasanya kalian tadi ikut bersenandung? Kalian mendengarkan? Ya, semangat ya. Ya, sama juga dengan yang Bu Heni rasakan. Dengan mendengarkan lagu tadi, harapannya memberikan semangat bagi kita ya, memberikan semangat bagi kita untuk mempelajari, memahami, dan juga kemudian melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan hari ini kita akan mempelajarinya. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita belajar bersama menganalisis nilai-nilai Pancasila apa saja yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti diharapkan anak-anak juga bisa selain melaksanakan, bisa menyajikan, mempraktekkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pembelajaran tentang Pancasila ini, Bu Heni akan sedikit bercerita ya. Dulu bercerita tentang sejarah yang terjadi, sejarah besar yang terjadi pada tahun 1945. Tepatnya tanggal 29 Mei sampai 21 Juni 1945. Apa yang terjadi? Pada waktu itu, Insinyur Soekarno beserta timnya akan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka dibentuklah tim kecil, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Indonesia, yang bertugas menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kemerdekaan, untuk menjelang kemerdekaan Indonesia,
mempersiapkan semua kebutuhan-kebutuhan yang menjadi syarat Indonesia bisa merdeka, gitu ya. Nah, dari tim kecil itu dipilih, kemudian terpilihlah 9 orang yang menjadi tim kecil yang dipercaya untuk merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, ya. Dan ternyata lagi hal besar yang harus kita ketahui dari 9 tim perumus Pancasila itu, 8 diantaranya adalah seorang Muslim. 8 diantaranya ada ulama kita. Sekali lagi, dari 9 tim kecil yang Insinyur Soekarno bentuk untuk menyusun dasar negara ini, 8 diantaranya adalah seorang Muslim. Dan 8 diantaranya adalah ulama kita. Maka sebuah keniscayaan bagi kita sebagai generasi Muslim, gitu ya, untuk lebih bersemangat untuk belajar tentang Pancasila, memahami isinya, nilai-nilai silanya, nilai-nilai luhurnya, dan yang terpenting adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi garda yang terdepan, menjadi generasi nomor 1 untuk mempertahankan Pancasila saat Pancasila itu diganggu keberadaannya. Pancasila itu akan diganti oleh sekelompok orang. Karena tentunya tidak mudah begitu saja Pancasila ini disusun, dan dengan nilai-nilai luhur mulia yang ada ini wajib bagi kita tentunya untuk mempertahankannya, gitu ya. Baik, kita awali. Yang akan kita pelajari adalah penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Setiap sila-sila dari Pancasila ini mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk kemudian kita juga harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, mari kita awali dari sila pertama Pancasila. Kita ingat apa lambangnya? Ya, bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tadi ya, karena sila-sila ini disusun oleh 8 tokoh Islam dari 9 yang dibentuk Insinyur Soekarno tadi, secara otomatis terlahir, gitu ya. Terlahir bukan hal yang sia-sia, bukan hal yang asal-asalan, tetapi keluar dari ilmu dan keagamaan mereka, begitu ya. Maka sila pertama bersesuaian juga dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Bunyinya, ya qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Dia Allah Maha Esa. Maka sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berarti kemudian kita tidak menghargai agama-agama yang lain, begitu ya.